Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mina, selamat siang Bu Ami. Iya, Selamat siang menjelang sore juga Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Kak, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching sebagai bentuk penyelesaian dari tugas kita pada sesi demonstrasi kontekstual. Kalau boleh saya tahu, pada kesempatan ini siapa yang berperan sebagai coach dan siapa yang berperan sebagai coaching? Di sini berdasarkan hasil kesepakatan, jadi yang berperan sebagai coach adalah saya, Pak Amir Rasmini, dan yang menjadi coach rekan saya, Ibu Minawati, Pak. Oke. Jadi Bu Ami sebagai coach dan Bu Mina sebagai coaching. Iya, betul. Baik, sebelum kita mulai kegiatan coaching kali ini, izinkan saya menanyakan beberapa hal dulu kepada Ibu Ami selaku coach dalam sesi kali ini. Bisa, Bu? Boleh Bapak, silahkan. Oke. Sebagai persepsi, saya ingin bertanya tentang kira-kira di dalam kegiatan coaching kali ini kompetensi apa yang akan coba Ibu kembangkan? Silahkan Bu Ami. Ya baik Bapak, terima kasih. Jadi pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan itu antara lain adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pernyataan atau permasalahan yang dihadapi oleh coaching, begitu Bapak. Baik Bu, jadi Ibu akan coba memunculkan kompetensi-kompetensi yang sekiranya harus sudah dimiliki oleh seorang coach gitu dalam sesi coaching Bu ya. Iya betul Bapak. Oke, kemudian pertanyaan yang keduanya Ibu, indikator apa yang akan coba Ibu kembangkan dan itu menjadi tolak ukur dari keberhasilan sesi coaching kali ini? Silakan Bu. Iya. Adapun indikator yang ketercapaian yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching kali ini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui alur tirta. Pertama tujuan umum, yang kedua adalah identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Seperti itu Bapak. Baik Ibu, sangat luar biasa dari apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya Ibu Mina sama Bu Abi sudah siap, bisa kita mulai sesi coaching kali ini? Iya. Baik Bapak, bisa dimulai. Kalau bisa dimulai, waktu dan tempat saya persilahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mina? Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu ya waktu Ibu. Enggak apa-apa Bu Mina, santai saja. Iya. Bu Mina, kalau saya boleh tahu, Bu Mina kayaknya kurang sehat ya hari ini atau bagaimana ini? Kok lemes sekali Bu? Sebetulnya kalau secara fisik alhamdulillah Bu, saya sedang dalam keadaan sehat. Hanya saja saya tadi sekeluarnya dari kelas itu punya hal yang yang jadi unek-unek saya gitu Bu. Karena setiap saya habis pembelajaran salah satu mata pelajaran tertentu, tadi saya belajar matematika, anak-anak itu sepertinya nggak antusias gitu Bu. Mereka itu sepertinya tidak tertarik untuk belajar gitu, sehingga ya hasilnya pun tadi ketika saya coba ulangan harian ya kurang memuaskan Bu. Oh, rupanya itu yang membuat Bu Mina terlihat tidak antusias ya, terlihat kurang semangat ya. Ternyata Ibu sedang ada masalah. Seperti itu ya Bu ya? Iya Ibu, betul sekali. Kalau saya ini nggak mengganggu Bu waktunya Bu?
Oh, nggak apa-apa Bu Mina, nggak apa-apa. Saya sangat senang Bu Mina mau curhat sama saya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Ibu, saya itu ingin mendapatkan solusi, Bu, terkait permasalahan saya di kelas. Tadi kan saya sampaikan ketika anak-anak saya itu di kelas, kebanyakan ketika pembelajaran matematika itu mereka cenderung tidak antusias. Bahkan kalau saya tanya menarik atau bagaimana pembelajaran matematika, kebanyakan dari mereka itu berkata, aduh Ibu matematika itu sulit, seperti itu Bu. Jadi saya ingin dapat solusi dari permasalahan tersebut. Oh iya, jadi eh, yang ingin Ibu peroleh dari pertemuan kali ini intinya tadi ya, ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya, seperti itu ya Bu ya? Ibu, iya. Oke Ibu, baik ya. Menurut Ibu Mina, guru yang ideal itu yang seperti apa? Coba ingin. Kalau menurut saya, Ibu, guru yang ideal itu adalah guru yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar seluruh peserta didiknya, Bu. Guru yang dapat memberikan pembelajaran, yang dapat mengaktifkan mereka, sehingga mereka itu dapat mencapai tujuan belajarnya sesuai yang menjadi harapan mungkin ke depannya. Oh iya ya, subhanallah ya, Masya Allah ya Bu Mina ya. Baik Bu Mina, nah menurut Bu Mina nih, tadi kan Bu Mina sudah menggambarkan bahwa guru ideal itu seperti yang barusan Ibu sampaikan ya. Posisi Bu Mina sendiri saat ini jika dari skala 1 sampai 10 berada di posisi berapa Bu? Jika berdasarkan skala 1 sampai 10, Bu, saat ini saya baru berada di posisi 6, Bu. Dan saya itu ingin bisa mencapai posisi 9, Bu. Wah, subhanallah, Masya Allah, Bu. Cita-cita yang sangat mulia ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu saat ini berada di posisi 6 dan memiliki cita-cita ingin menjadi posisi 9 ya Bu ya? Iya Bu, betul. Iya, nah saya ingin tanya, jika Ibu memimpikan ingin berada di posisi 9, ide apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut Bu? Saya itu ingin meningkatkan minat belajar peserta didik saya di kelas Bu, terutama tadi dalam pembelajaran matematika ya, seperti permasalahan yang tadi saya sampaikan. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, Bu. Karena kalau saya perhatikan ya Bu, ketika saya melihat anak-anak di kelas, mereka itu tidak menyukai matematika dan cenderung menganggap matematika sulit itu karena belum menguasai kompetensi awalnya Bu, kompetensi yang harus mereka miliki. Contohnya saja ketika tadi saya mau mengajarkan perkalian Bu di kelas, mereka terlihat kesulitan dan bingung karena memang mereka itu ternyata ketika saya tanyakan mereka itu belum menguasai penjumlahan Bu. Jadi saya penekanannya ingin memetakan anak-anak didik saya Bu, seperti itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dan kesiapan. Wah, Masya Allah Bu Mina, luar biasa ya. Jadi dan bisa ya Bu ya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu Mina, tadi Bu Mina memiliki ide yang cukup brilian ya, menurut saya gitu ya, dengan tadi ingin memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Berarti Ibu itu sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Subhanallah ya, luar biasa. Nah Bu Mina, kendala apa nih yang saya ingin tahu dari Ibu terhadap ide yang barusan Ibu sampaikan Bu? Ya, kalau yang saya rasakan selama ini ya Bu, yang menjadi kendala saya yakni saya itu Ibu belum melakukan asesmen awal itu untuk setiap materi Bu. Saya biasanya hanya melakukan di awal tahun pelajaran Bu untuk mengetahui
kemampuan belajar anak. Ternyata saya belum, ketika mau menginjak materi itu saya belum melakukan asesmen di awal, Bu. Terus saya juga sebetulnya untuk pelajaran matematika sendiri, Bu, jarang menerapkan strategi, metode ataupun media pembelajaran yang menarik, Bu, sebetulnya. Karena saya biasanya memang untuk matematika itu lebih banyak menggunakan metode ceramah, penugasan, dan hanya latihan soal. Kalaupun ya Bu ya, sesekali saya gunakan metode yang menarik seperti metode game dan lain-lain, itu berlakunya untuk semua peserta didik, Bu. Jadi saya lakukannya klasikal gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak, Bu. Baik Ibu Mina, Ibu Mina masih semangat hari ini? Semangat sekali Ibu. Saya senang sekali dapat berbicara dengan Ibu hari ini. Jadi aura semangatnya itu tertular, Bu. Saya ngelihat Bu Aminya sosok yang semangat soalnya. Oh ya Allah, Masya Allah, terima kasih Ibu. Nah kita lanjut ya Bu ya. Nah tadi saya sangat tertarik nih dengan yang Ibu sampaikan nih. Ibu tadi mengutarakan bahwa kendala yang Ibu dapatkan terhadap ide-ide Ibu itu tadi Ibu udah sampaikan ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, Ibu memiliki rencana aksi nyata apa supaya kendala tadi itu yang Ibu hadapi itu menemukan solusi, Bu? Iya Ibu, sebetulnya ini ide yang saya peroleh ketika saya kemarin itu Ibu di sekolah, kami buru-buru mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Saya itu tertarik untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya, terutama untuk pelajaran matematika Bu. Mungkin saya akan banyak mempelajari secara mandiri baik melalui PMM, YouTube ataupun media yang lainnya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya pun Ibu ingin berbagi dengan rekan sejawat yang kebetulan memang saya lihat kemarin ada di sekolah itu yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Jadi saya tertarik nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau. Saya juga ingin menggunakan media pembelajaran, Ibu, karena memang anak-anak itu cenderung pasif ketika pembelajaran matematika. Jadi ingin menggunakan media yang lebih interaktif lagi gitu, mengaktifkan siswa dalam belajar. Itu Ibu yang saya rencanakan. Nah, dan untuk mewujudkan hal tersebut, Ibu butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau berbicara tentang waktu, karena saya itu ingin secepatnya Ibu, anak-anak saya di kelas itu lebih antusias dalam belajar, mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 minggu lah Bu, untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Wah, subhanallah Bu, target yang Ibu ingin capai mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih dari pertemuan kali ini ya, sebetulnya Ibu sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, Bu. Nah, saya mau tanya nih sama Ibu, untuk merefleksi kembali nih dari tadi pernyataan-pernyataan Ibu yang Ibu sampaikan, yang Ibu sudah dapatkan apa saja, Bu? Yang saya dapatkan dari obrolan kita tadi ya Bu Ami ya, saya banyak sekali ternyata mendapatkan ide-ide yang alhamdulillah ya ternyata selama ini sudah saya terfikirkan tapi belum mengarah gitu Bu Ami. Sepertinya saya harus melakukan pemetaan dulu Ibu terhadap kebutuhan belajar murid saya di kelas. Lalu saya juga harus mengetahui bagaimana kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, minat peserta didik juga. Saya pun harus lebih paham bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Serta tentunya banyak belajar ya, terkait membuat media pembelajaran yang menarik untuk pembelajaran matematika. Sepertinya itu Ibu yang saya dapat simpulkan Ibu. Kemudian nih Bu Mina, saya mau bertanya kembali nih Bu Mina, ya. Kita saat ini sudah berada di sesi akhir pertemuan kita kali ini nih Bu. Bagaimana nih komitmen Bu Mina sendiri ya, yang akan Bu Mina lakukan terhadap tadi rencana
aksi nyata yang ingin Ibu terapkan seperti itu, Bu? Iya, komitmen yang akan saya lakukan terhadap aksi nyata yang tadi saya sampaikan ke Ibu ya Bu ya. Yang pertama, saya akan melakukan rencana tersebut secepatnya Bu, karena saya ingin secepatnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Lalu saya pun akan berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat saya, terutama yang di sekolah. Selain itu, saya pun ternyata harus mulai dari sekarang itu melakukan asesmen awal materi, Bu. Jadi tidak hanya ketika awal tahun saja, Bu. Ketika awal tahun saja ingin mengetahui kompetensi awal yang dimiliki anak, ternyata itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Seperti itu komitmen yang saya akan lakukan, Bu, untuk rencana tadi. Iya, kalau boleh, ya luar biasa Bu. Kalau boleh saya simpulkan, berarti Ibu tadi memiliki rencana yang ingin segera dilaksanakan dengan komitmen supaya bisa secepatnya dilaksanakan dan berkelanjutan ya Bu ya. Jadi tidak hanya stuck, hanya di satu kali saja ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, betul sekali Bu Ami. Iya, kemudian ketika Ibu Mina sudah berkomitmen seperti itu nih, menurut Bu Mina, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Iya, yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini tentu saja kepala sekolah, Bu, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini terbilang baru di sekolah. Jadi saya juga butuh dukungan dari beliau. Saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat, terutama memang yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Saya juga tentu membutuhkan dukungan dari peserta didik, Bu, karena memang mereka lah yang akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus sepertinya orang tua juga perlu dilibatkan ya Bu dalam kegiatan ini, karena memang keaktifan orang tua itu berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Iya, baik Ibu. Berarti secara keseluruhan unsur pendidikan itu harus mendukung ya Bu ya? Harus diikut sertakan ya, dilibatkan. Betul Bu? Iya betul sekali Bu Ami. Iya, baik Bu Mina nih. Saya yang terakhir nih mau tanya nih. Sebetulnya Bu Mina tadi sudah menyampaikan menemukan dari apa yang Bu Mina sudah sampaikan, Bu Mina sendiri sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi di awal. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bu Mina. Perasaan Ibu saat ini seperti apa? Dan bagaimana perbedaannya ketika Ibu sebelum berbicara atau melaksanakan sesi ini, apakah Ibu merasa senang atau merasa lega? Bagaimana Bu? Melihat kalau tadi saya agak bingung-bingung banget ya Bu, ternyata sekarang saya sudah lebih lega Bu. Ketika di awal saya sebetulnya bisa tidak yakin ketika akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama untuk pelajaran matematika. Tapi ketika sudah berbincang dengan Ibu, ternyata luar biasa ya Bu, saya jadi lebih termotivasi untuk melaksanakan dan secepatnya saya realisasikan di kelas saya Bu. Bu Ami, terima kasih banyak ya. Sudah mau mendengarkan, sudah mau berbagi dengan saya, sehingga saya merasa lebih lega dan lebih yakin lagi akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas saya, Bu. Iya, sama-sama Bu Mina. Saya juga ucapkan terima kasih karena dari sesi kita kali ini saya juga banyak belajar dari Ibu. Dan yang ingin saya sampaikan hanya satu Bu, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Hanya permasalahannya bagaimana cara kita menyikapinya dan mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu Bu Mina yang bisa saya sampaikan. Saya juga sangat senang kalau memang Bu Mina merasa senang. Begitu Bu Mina, terima kasih Ibu ya, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu ya. Enggak, insya Allah enggak apa-apa. Ya, baik Ibu, sepertinya saya juga ada kegiatan lain dan Ibu juga rupanya ada kesibukan lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya sudah meluangkan dan mau mendengarkan keluh kesah saya, dan alhamdulillah setelah berbicara dengan Ibu saya mendapatkan solusi yang luar biasa. Baik Ibu. Ya, sama-sama Bu Mina. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, sesi coaching yang sangat luar biasa. Aplaus dulu buat semuanya ya. Ya, terima kasih. Baik ya, sesi coaching yang sangat interaktif, luar biasa, bagus. Namun sebelum kita mengakhiri sesi coaching kali ini, kita coba refleksikan secara keseluruhan Ibu ya, dalam bentuk pertanyaan yang mungkin nanti saya minta kepada Ibu Ami selaku coach untuk menjawabnya. Bisa Bu Ami ya? Insya Allah saya bisa, Bapak. Oke. Pertanyaannya mungkin menurut Ibu Ami, apa indikator keberhasilan dari sesi coaching kali ini terhadap permasalahan yang tadi diutarakan oleh Koci? Silakan Bu Ami. Ya, baik. Terima kasih Pak Isep. Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching kali ini sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah dari coach itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya dibantu dengan seorang coach yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kemudian bersikap terbuka sehingga si coach itu sendiri dia bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi tanpa dia sadari Pak, seperti itu. Dan dia merasa nyaman, kemudian dia juga merasa bahagia ya, seperti itu, tidak ada judgement, tidak ada merasa disudutkan. Seperti itu ya, dan itu yang saya tadi sampaikan di awal bahwa tujuannya itu untuk menemukan menggiring si coach tersebut menemukan solusinya dengan menggunakan alur tirta, seperti itu Pak Isep. Baik Ibu, jadi pada akhirnya coach bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang diutarakan. Sehingga mudah-mudahan itu bisa memperkuat komitmen yang telah dibuatnya, seperti itu Bu ya. Ya betul Bapak ya. Baik Bu Ami, Bu Bila, mungkin untuk sesi coaching kita kali ini bisa kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari apa yang telah kita lakukan hari ini. Mohon izin untuk pamit Bu Bila, Bu Ami, kita akhiri sesi coaching kali ini dengan pengucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.